Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ini kita akan melihat diskoneksi 1,3 yang dapat diaplikasikan pada molekul target, yaitu hidroksiketon dan beta-diketon. Sekarang kita akan lihat dulu diskoneksi 1,3 di oksigen gitu ya, di karbon. Untuk molekul target hidroksiketon, ini kita lihat, Anda bisa melihat ini adalah senyawa hidroksiketon ya. Dan beta diketon ini adalah senyawa alfa, beta, jadi dia merupakan beta diketon. Dapat dilakukan diskoneksi sehingga diperoleh prekursor enolat yang bereaksi dengan aldehid atau turunan asam karboksilat melalui suatu reaksi yang sangat penting dan sudah Anda dengar sebelumnya, yaitu reaksi aldol. Enolat dapat terbentuk pada keton dalam suasana basa melalui deprotonasi pada karbon alfa. Sudah tahu bahwa karbon alfa di sini memiliki hidrogen, dapat mengalami deprotonasi sehingga menjadi suatu karbanion. Proton ini proton alfa seperti Anda ketahui bersifat asam. Seperti kita telah diskusikan sebelumnya, pengubahan gugus fungsi atau FGI ada kalanya perlu dilakukan untuk mendapatkan molekul yang dapat didiskoneksi dengan metode yang telah diketahui. Misalnya untuk senyawa target berikut, pertama kita dapat identifikasi adanya ikatan rangkap di sini. Jadi kita bisa melihat di sini ada ikatan rangkap yang dapat didiskoneksi dengan reaksi Wittig, yaitu reaksi antara suatu ilit dan aldehid. Senyawa prekursor aldehid tersebut memiliki hubungan 1,3. Jadi ini akan memiliki hubungan 1,3 dengan karbonilnya. Sehingga dapat dilakukan diskoneksi dengan reaksi aldol setelah mengalami pengubahan gugus fungsi. Silahkan Anda coba gambarkan analisis retrosintesisnya dengan memencet tombol pause sebelum Anda melihat jawabannya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi Anda bisa melakukan reaksi Wittig. Di sini Anda mendapatkan aldehid. Jadi kita mendapatkan senyawa 1,3 dikarbonil ya, yang dapat kita FGI lagi menjadi alkohol di sini ya. Dan kalau kita memiliki alkohol di sini, Anda bisa lihat bahwa ini adalah dua bagian yang sama ya, sehingga prekursornya bisa kita dapatkan dari senyawa aldehid sederhana ini. Untuk senyawa 1,3 dikarbonil siklik, pada prinsipnya reaksi yang terjadi adalah sama. Misalnya pada senyawa dikarbonil siklik ini. Kedua karbon pada karbonil adalah sinton positif. Jadi ini memiliki positif ya, karena dia dekat oksigen. Jadi merupakan sinton positif, sehingga ekivalen yang dapat digunakan pada keton adalah senyawa. Jadi kalau kita diskoneksi di sini, ini tanda diskoneksi, maka prekursor atau ekivalen yang kita dapatkan adalah suatu senyawa ester. Ya, supaya ini positif dan ini juga positif ya. Reaksi ini dapat berlangsung dalam suasana basa, yaitu dengan penambahan natrium etoksida. Jadi kalau kita punya diester, kita tambahkan natrium etoksida, sehingga sintesisnya dapat dilakukan beberapa langkah ya, seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan natrium etoksida, maka akan terbentuk senyawa siklik ini. Kemudian penambahan alkil halida ya. Penambahan alkil halida dapat menghasilkan produk alkohol yang bervariasi di sini ya.
produk aldol yang bervariasi. Sementara kalau ini kita hidrolisis saja, ya, kalau kita hidrolisis maka yang terbentuk adalah enol, ya, akan menambahkan hidrogen saja di sini. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.